Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan, NIM 083201900039, kelas C6 Metode dan Praktik Dakwah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain kata puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat serta kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa intinya kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman saat ini, yaitu zaman yang penuh keberkahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini kemenangan itu bukanlah orang yang berhasil mengumpulkan uang yang banyak. Kemenangan bukan pula orang yang berhasil meraih kedudukan dan pangkat yang tinggi. Kita telah melihat betapa dengan uang banyak, tidak sedikit orang yang hidup sengsara dan susah. Yang memiliki kedudukan tinggi tak jarang pula yang justru jatuh hina. Yang terkenal mansur tak sedikit pula yang tersungkur. Kemenangan sejati adalah orang yang berhasil melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Karena siapapun yang berhasil menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pastilah bahagia, ketenteraman, keamanan, dan kemakmuran yang didapat. Karena tidak ada yang Allah perintahkan kecuali itu kebaikan bagi manusia. Dan sebaliknya, tak ada larangan kecuali itu adalah keburukan bagi manusia. Demikianlah hukum Allah yang berlaku dulu, sekarang, yang akan datang, baik dalam konteks individu maupun dalam kehidupan kolektif berbangsa dan bernegara. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal salih, artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebaliknya, siapapun, masyarakat atau bangsa dimanapun yang suka melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah menderita. Kalau ada kesenangan, maka itu hanyalah tipuan yang bakal membuat siksaan yang lebih berat. Silakan lihat bagaimana akhir kehidupan Namrud dan kekuasaannya, Firaun dan kerajaannya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, orang-orang dan bangsa-bangsa yang durhaka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua binasa. Allah berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ajaran yang dibawakan Nabi itu. Ada kisah yang sangat menarik dari salah satu umat terdahulu yang patut kita jadikan cerminan dan teladan, yaitu kisah kaum Nabi Yunus. Di dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa untuk menyampaikan agama Allah. Tetapi mereka mengingkari seruan itu. Nabi Yunus menerangkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak juga beriman dan bertaubat, masih tetap durhaka dan banyak berbuat maksiat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana dan mengasap mereka, sebagaimana yang pernah terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya. Hingga Nabi Yunus mengatakan bencana itu akan terjadi setelah 3 hari lagi. Diancam begitu, mereka masih tetap tak mau beriman dan bertaubat. Maka pagi hari dari hari yang dijanjikan itu, betul mereka melihat tanda-tanda akan datangnya bencana dahsyat yang siap menimpa kepala mereka. Melihat kenyataan itu, serta mereka sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus itu benar, maka mereka bergegas mencari Yunus, tetapi Yunus tidak mereka temui lagi. Nabi Yunus telah terlebih dahulu pergi. Mereka pun tak putus asa. Mereka lalu berkumpul bersama keluarga. Semua anak dan binatang ternak dikumpulkan di tengah lapang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
bencana yang telah siap membinasakan mereka itu tidak ditimpakan kepada mereka. Mereka pun menyatakan iman dan benar-benar bertaubat atas segala kedurhakaan yang mereka telah perbuat. Konon mereka melakukan perbuatan massal itu selama 40 hari 40 malam. Selama itu mereka memperbaiki diri. Di samping mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun memperbaiki kesaliman dan mengembalikan hak-hak orang lain yang mereka telah ambil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat atau kiamat, maka Allah masih akan menerima taubatnya. Mungkin hanya sampai di sini ceramah singkat saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.